Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzil Azim, merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelum saya menjelaskan jurnal saya, sedikit saya sampaikan tentang kelebihan kampus kami, yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di Universitas Muhammadiyah Makassar, adapun kelebihannya yaitu berbasis nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan yang menanamkan karakter religius. Ah, fasilitas pembelajaran yang terus berkembang dan mendukung proses akademik, dan lingkungan kampus yang inklusif, aktif dalam kegiatan sosial, dakwah, dan kemahasiswaan. Yang saya hormati sebelumnya yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, yaitu Ibu Mustalifah Nihaya, SPSI, MPD. Adapun kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah ini adalah selama perkuliahan Psikologi Perkembangan saya merasa banyak mendapatkan wawasan baru yang membuka pemahaman saya tentang bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Ibu dosen mengajarkan dengan cara yang komunikatif dan menyenangkan, sehingga materi disampaikan mudah dipahami dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, semoga mata kuliah ini dapat dikembangkan dan semakin banyak diskusi aplikasi yang melibatkan studi kasus nyata. Demikian dari pembukaan saya, semoga presentasi bermanfaat ini. Nah, langsung saja pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gejala depresi pada remaja dalam perspektif psikologi Islam. Adapun pendahuluannya yaitu memahami depresi remaja. Depresi pada remaja adalah masalah mental yang serius ditandai dengan kesedihan mendalam, kurangnya minat, serta masalah fungsi sosial dan akademis. WHO melaporkan peningkatan kasus depresi di kalangan muda, dan pendekatan psikologi Islam menawarkan solusi holistik melalui penguatan iman, menerima takdir, kesabaran, dan dukungan sosial. Selanjutnya ialah depresi. Nah, pada bagian ini definisi dan gejala umumnya. Nah, depresi adalah gangguan suasana hati yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Gejala umum meliputi perasaan putus asa, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi. Ini bukan sekadar kesedihan temporer, melainkan kondisi permanen yang memerlukan perhatian serius. Selanjutnya, adapun tanda-tanda depresi, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mental dan fisik. Nah, di tanda mental itu adalah perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan, perubahan emosi tidak konsisten, perasaan putus asa dan frustasi, dan kesulitan berkonsentrasi. Adapun tanda fisiknya yaitu keletihan berkepanjangan, masalah tidur, penurunan nafsu makan, dan rasa sakit tanpa penyebab yang jelas. Nah, ini dampak depresi pada remaja. Dampak depresi sangatlah luas, meliputi aspek mental, fisik, dan sosial. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, gangguan hubungan, dan penurunan prestasi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, pada remaja, depresi sering mengakibatkan pengasingan diri, kehilangan minat belajar, dan meningkatkan risiko bunuh diri. Setelah kita melihat gejala-gejala dan dampak depresi, dalam psikologi Islam ada namanya keseimbangan holistik. Nah, psikologi Islam menekankan keseimbangan rohani, mental, dan tubuh. Nah, depresi yang dipahami sebagai ketidakstabilan yang perlu diperbaiki melalui pendekatan spiritual, ini adalah tantangan yang berkaitan dengan harmonisasi dimensi spiritual, psikologis, dan sosial, terutama saat remaja menghadapi perubahan emosi dan identitas. Adapun solusi dari perspektif Islam yaitu membangun ketahanan mental melalui iman. Nah,
Dalam hal ini ada 3 solusi, yaitu solusi yang pertama, penguatan iman, yang kedua, penerapan kesabaran, dan yang ketiga, menerima takdir. Setelahnya itu ada dukungan sosial dan psikologi Islam. Nah, psikologi Islam menekankan pentingnya dukungan sosial dari keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas. Lingkungan yang mendukung dapat membantu remaja mengatasi depresi dengan memberikan dorongan, arahan, dan perasaan aman. Konseling berbasis Islam juga efektif dalam membantu remaja mengenali diri dan meningkatkan kesehatan mental. Setelah mengenai permasalahan-permasalahan dan solusi tadi, berikut kesimpulan pendekatan holistik. Nah, depresi pada remaja adalah isu kompleks yang mengaruhi emosi, pikiran, fisik, dan sosial. Psikologi Islam memandang sebagainya ketidakstabilan spiritual yang memerlukan penanganan menyeluruh. Nah, strategi penanganan meliputi penguatan dan keyakinan, kesabaran dan rasa syukur, dan pemahaman cobaan hidup, serta dukungan sosial